Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua, Rene Hake dan juga Ruud van Nistelrooy disebutkan akan hadir ke Manchester United menjadi staf kepelatihan dari Erik ten Hag. Ada tentu saja banyak komentar terkait dengan dua nama ini yang dikaitkan dengan Manchester United. Komentar yang paling banyak menurut gue adalah kok Belanda-Belanda lagi, karena memang Ruud van Nistelrooy sebelumnya pernah berkarir di Manchester United, di PSV Eindhoven, jelas orang Belanda. Rene Hake pun juga demikian, juga orang Belanda. Erik ten Hag juga orang Belanda. Dan mulailah dikait-kaitkan, kenapa kok Belanda-Belanda lagi? Pertanyaan gue justru sebaliknya, why not? Kenapa bukan? Sebenarnya intinya apa? Intinya adalah Erik ten Hag butuh asisten pelatih yang baru. Butuh penambahan bahkan ya di posisi coaching staff atau staff kepelatihan. Dan tentu saja tidak bisa sembarangan menyebutkan nama ini dan itu. Mungkin fans memiliki beberapa nama, tapi menurut gua yang paling penting dari asisten pelatih ataupun staf kepelatihan adalah sinergi, kerjasama. Karena bisa saja fans menyebutkan nama A, B, C, D, tapi pada kenyataannya mereka tidak bisa bekerja sama, maka akan jadi kekacauan. Karena Erik ten Hag sudah pasti akan di Manchester United. Jadi faktor dari Erik ten Hag ini memegang peranan yang penting karena dialah yang butuh bantuan, dialah yang butuh support ya untuk menjalankan rencana-rencana teknis untuk bisa diimplementasikan di atas lapangan, dan tentu saja ini akan butuh kerja keras di Carrington. Oleh karena itulah dia juga butuh asisten pelatih. Dan ya menurut gua sangat masuk akal ya, dimana untuk bisa memiliki sinergi yang bagus ya dia harus memiliki komunikasi yang bagus, visi yang sama, dan mungkin juga bahasa serta kultur sosial yang sama sehingga tim kepelatihan ini lebih solid. Di musim pertama dari Erik ten Hag ada Michel van der Gaag yang memiliki histori kerjasama di Ajax, pun juga Steve McLaren yang pernah bekerja sama sebelumnya di FC Twente. Dan ketika itu pun juga Erik ten Hag sempat dikait-kaitkan dengan nama-nama lain yang memang juga memiliki kurang lebih background yang sama dengan Erik ten Hag. Dan menurut gue tidak ada yang salah, dan ini memang merupakan sebuah kewajaran menurut gue secara ringan amatiran. Tapi di video kali ini gue tidak ingin membahas terkait dengan tersebut. Gue ingin lebih melihat ya seperti apa sih sebenarnya secara ringan amatiran tentu saja cara main dari kedua asisten pelatih dari Manchester United yang baru ini. Oke, dimulai dari Ruud van Nistelrooy. Ruud van Nistelrooy ini memiliki pengalaman yang sangat mayoritas sekali di PSV Eindhoven. Kalau dari rekam jejak di Transfermarkt, dia memulai dari pelatih penyerang ya untuk tim muda PSV Eindhoven U17, U19, U21. Lalu dia menjadi manajer di tim muda PSV Eindhoven, pernah juga menjadi asisten di tim nasional Belanda bersama dengan Guus Hiddink, Danny Blind, dan juga Frank de Boer serta Dwight Lodeweges. Dan ya sebelum akhirnya menjadi manajer di PSV Eindhoven. Disebutkan oleh Transfermarkt bagaimana formasi yang disukai oleh Ruud van Nistelrooy ini 4-3-3. Tapi ketika gue lihat misalnya di salah satu pertandingan yang terpenting Ruud van Nistelrooy bersama dengan PSV Eindhoven adalah final KNVB Beker Cup di tahun lalu, di mana PSV Eindhoven menjadi juara. Di saat itu posisi rata-rata dulu ya, bagaimana memang lini depan ini sangat rapat. Luuk de Jong ada di depan, Guus Til bersama dengan Xavi Simons ada di bagian supporting di sana. Dan ya yang gue lihat adalah bagaimana memang rapat ya lini tengah dan juga lini depan. Ini memudahkan mungkin untuk melakukan umpan-umpan pendek, kombinasi dan juga variasi. Pada saat itu PSV Eindhoven bermain dengan skema 4-4-2. Bisa dilihat ya, Xavi Simons yang dihubungkan dengan Manchester United bermain di sayap kiri serta Jared Brandwaite
bermain juga di center back sebelah kiri. Di pertandingan lain ketika PSV Eindhoven menang menghadapi Sevilla 2-0 di Europa League walaupun akhirnya mereka tersingkir, PSV Eindhoven bermain dengan 4-3-3 dengan Joy Veerman bermain di tengah bersama dengan Guus Til, Luuk de Jong di lini depan, dan Jared Braithwaite juga bermain di sana di center back sebelah kiri. Jadi menarik, ada dua nama yang dikaitkan dengan Manchester United ini kebetulan pernah ditangani langsung oleh Ruud van Nistelrooy. Dan ketika PSV Eindhoven menahan tuan rumah Feyenoord 2-2, formasi yang dimainkan adalah 4-2-3-1. Nah, dari situ gue simpulkan bahwa dari sisi formasi sangat cair sekali ya. Ruud van Nistelrooy ini disesuaikan dengan lawan dan juga kondisi timnya. Dan dia suka bermain rapat. Dia suka bermain umpan-umpan pendek ya, dengan variasi. Tentu saja dia suka dominan di possession serta sepak bola juga yang menyerang. Bagaimana PSV Eindhoven di era divisi pada musim tersebut menjadi tim yang mencetak gol paling banyak. Nah, ini menarik ya, namanya juga Ruud van Nistelrooy, mantan penyerang ya kan. Jadi ingin tim yang dilatihnya ini bermain lebih menyerang, lebih bernyali. Ini yang disebutkan juga di salah satu wawancara bersama dengan Gary Neville. Dan bagaimana dengan Rene Hake? Rene Hake ya dia juga punya pengalaman melatih di beberapa tim di Belanda, di FC Twente, FC Emmen, PEC Zwolle juga pernah, dan di FC Utrecht sebelum pindah ke Go Ahead Eagles. Dan menurut gue ini mungkin ada irisan dengan Erik ten Hag di FC Twente dan juga di FC Utrecht, walaupun tidak secara langsung, khususnya di FC Utrecht karena ya Erik ten Hag duluan baru Rene Hake. Dan di Go Ahead Eagles luar biasa membawa Go Ahead Eagles untuk bermain di Eropa musim depan di Conference League, dan ini merupakan prestasi yang besar ya untuk tim seukuran Go Ahead Eagles. Dan bagaimana Rene Hake ini cara bermainnya ya, disebutkan oleh Transfermarkt, formasi yang disukai adalah 4-3-3. Dan kalau gue melihat di salah satu pertandingan terpenting Go Ahead Eagles musim lalu di final playoff Conference League menghadapi FC Utrecht ya, perebutan tiket untuk ke Conference League, formasi yang diturunkan adalah 4-2-3-1. Dan di posisi rata-rata bisa dilihat bagaimana jarak pemain tengah dan juga pemain depan ini dekat ya. Ini hampir sama seperti Ruud van Nistelrooy. Tidak ingin ada jarak yang terlalu jauh sehingga untuk possession ini lebih dominan, umpan-umpan pendek dan juga variasi ini lebih enak untuk dilakukan. Dan ketika Go Ahead Eagles dengan luar biasa menahan Ajax Amsterdam 1-1 di Amsterdam, formasi yang diturunkan oleh Rene Hake lagi-lagi adalah 4-2-3-1. Dari situ gue simpulkan Rene Hake lebih suka 4-2-3-1. Tapi nampaknya memang ada karakteristik tersendiri antara Ruud van Nistelrooy juga Rene Hake, paling tidak dari formasi yang diturunkan. Namun demikian ada benang merah ya. Mereka suka jarak yang rapat, mereka suka bermain dengan kombinasi staff variasi dan juga umpan-umpan pendek, mereka suka untuk mendominasi possession, serta melakukan sepak bola yang lebih menyerang. Dan menurut gua ini juga kurang lebih sama dengan apa yang diinginkan oleh Erik ten Hag. Jadi secara garis besar, secara umum, secara general, visi bermain sepak bolanya ya, seperti apa tim itu diinginkan, diharapkan untuk mengimplementasikan di atas lapangan ini hampir sama, mirip-mirip lah antara Ruud van Nistelrooy, Rene Hake dan juga Erik ten Hag. Itu tadi kurang lebih bagaimana cara bermain dari Ruud van Nistelrooy serta Rene Hake. Namun yang menarik juga ingin gue bahas sedikit di video kali ini adalah dengan penambahan 2 staff baru, maka ada beberapa kemungkinan di staff saat ini. Bisa jadi kemungkinannya adalah ya memang akan lebih banyak lagi staffnya dengan menambah Ruud van Nistelrooy serta Rene Hake itu tadi ya, yang disebutkan oleh Fabrizio Romano. Ini sudah pasti Ruud van Nistelrooy serta Rene Hake akan datang ke backroom staff dari Manchester United membantu Erik ten Hag. Atau kemungkinan kedua akan ada perubahan dengan staff yang saat ini. Benedict McCarthy disebutkan tidak diperpanjang kontraknya. Dan langsung aja gue akan ke artikel dari The Athletic yang ditulis oleh Laurie Whitwell yang disebutkan atau judulnya nih
Erik ten Hag sedang melakukan reshuffle ya di staf kepelatihan di Manchester United. Erik ten Hag hampir menyetujui kontrak barunya dan pembicaraan ini sangat terdepan dengan Ruud van Nistelrooy serta Rene Hake untuk menjadi stafnya. Dan dengan kedatangan dua nama tersebut yang sudah hampir dikonfirmasi, ini bisa saja menjadi kemungkinan Michel van der Gaag meninggalkan Manchester United. Bagaimana Erik ten Hag mengalami turbulensi musim lalu dan dilihat bahwa Michel van der Gaag bisa jadi akan meninggalkan klub. Disebutkan di artikel ini bahwa Michel van der Gaag masih memiliki ambisi untuk menjadi orang nomor 1, pelatih nomor 1, dan pernah mengalaminya ya di Portugal juga di Belanda. Erik ten Hag dan juga Michel van der Gaag ini tetap memiliki hubungan yang kuat, tapi Ineos yang memiliki struktur sepak bola yang baru ini membuat kemungkinan adanya pergantian. Michel van der Gaag ini menjadi sosok yang penting di program-program pelatihan di Manchester United dan pekerjaannya akan digantikan tentu saja oleh Van Nistelrooy dan juga Rene Hake. Dan penunjukan Rene Hake dan juga Ruud van Nistelrooy ini bisa menjadi perubahan peran dari Steve McClaren serta Darren Fletcher dan juga Benny McCarthy. Steve McClaren ini mantan asisten dari Sir Alex Ferguson yang kembali di tahun 2022 ke Manchester United. Darren Fletcher juga banyak banyak terlibat di tim utama Manchester United sejak tahun 2021. Benedict McCarthy bergabung di klub di bulan Juni 2022. Ya, itu tadi yang disebutkan oleh artikel ini, bahwa mungkin akan ada perubahan ya di staf kepelatihan Erik ten Hag. Yang menarik adalah Michel van der Gaag. Gue melihat penunjukan Michel van der Gaag ini menjadi yang pertama pada saat itu ketika Erik ten Hag datang ke Manchester United, karena memang dia menjadi asisten yang sangat loyal bagi Erik ten Hag, dimulai dari Ajax, dibawa ke Manchester United, bahkan di musim lalu ketika ada kegoyahan ya di Ajax Amsterdam sektor pelatih, Michel van der Gaag disebutkan menjadi kandidat terkuat. Tapi dia menolak, dia lebih memilih untuk tetap berada di Manchester United membantu Erik ten Hag. Akankah loyalitasnya ini membuat dia tetap berada di Manchester United? Tapi gue menilai juga atau melihat ya bagaimana Ineos ingin merubah faktor teknis di tim kepelatihan Manchester United. Dengan penunjukan tetap Erik ten Hag, dia juga ingin merubah staf kepelatihan dengan harapan membawa penyegaran, inovasi yang baru yang bisa merubah situasi di dressing room yang implikasinya tentu saja ke atas lapangan dan tentu saja program latihan di Carrington ya kan. Seperti gue katakan ada beberapa kemungkinan ya, bisa jadi akan tambah besar nih staf kepelatihan di Manchester United yang tentu saja dikomandani oleh Erik ten Hag, atau ada perubahan. Gue melihat secara ringan amatiran, gue bisa jadi salah ya. Benedict McCarthy akan cabut, Steve McClaren mungkin akan berubah perannya, Michel van der Gaag masih 50-50. Kita lihat akan seperti apa, bagaimana Sobat Football United mengenai tadi yang gue bahas ya, cara bermain dari Ruud van Nistelrooy dan juga Rene Hake yang formasi ternyata berganti-ganti, tapi ada garis benang merah ya di antara dua pelatih tersebut plus juga Erik ten Hag, dan bagaimana kemungkinan staf kepelatihan dari Manchester United yang baru ini. Gue secara ringan amatiran tidak sabar ya. Gue excited, gue melihat ini menjadi hal yang positif, tapi membuat gue pingin cepat-cepat melihat di pre-season akan ada apa saja di Manchester United. Kurang lebih demikian. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.